Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya kita sebagai manusia ini punya kapasitas yang luar biasa banget buat bikin peradaban yang megah, tapi di saat yang sama, kita gampang banget jatuh ke lubang kesombongan. Maksud saya, ego kita ini bisa sangat merusak. Ini tuh salah satu paradoks paling mendalam dari sifat dasar kita. Dan hari ini kita bakal coba membongkar teka-teki itu bareng-bareng. Selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal fokus mengeksplorasi sebuah teks klasik yang benar-benar membuka mata, yaitu Surah ke-76 Al-Insan yang secara spesifik membahas soal asal-usul manusia. Ini bukan cuma soal sejarah ya, tapi lebih kayak peta jalan. Peta yang nunjukin dari mana fisik kita berasal, sampai seberapa tinggi puncak spiritual yang bisa kita capai. Siap-siap aja, karena sudut pandang dari teks ini bakal ngubah cara Anda melihat diri sendiri setiap hari. Oke, biar gampang, kita udah nyiapin alur bahasanya. Kita mulai dari identitas dan makna, terus ngelihat asal-usul yang hina, lanjut ke soal pilihan, profil orang-orang berbakti atau al-abrar, ganjaran tertinggi yang menanti, dan terakhir pastinya, gimana aplikasi hariannya buat kita. Langsung aja yuk. Masuk ke bagian pertama, identitas dan makna, dari surah 76 Al-Insan. Kalau diterjemahin, Al-Insan ini artinya manusia. Tapi yang menarik banget nih, surah ini juga sering disebut ad-dahr, yang artinya masa atau waktu. Nama yang pas banget kan, karena teks ini emang merangkum seluruh garis waktu eksistensi kita dari titik nol sampai tujuan akhir. Nah, Anda bisa lihat gimana teks ini ngebangun keseimbangan psikologis yang super jenius. Di satu sisi, ngingetin kalau kita ini asalnya dari materi yang super rendah, itu ampuh banget buat ngancurin ego dan kesombongan kita. Tapi, di sisi lain, teks ini juga ngingetin soal potensi tertinggi kita, yang fungsinya buat nyegah kita dari rasa putus asa. Jadi ibaratnya, Anda itu nggak boleh sombong, tapi Anda juga dilarang keras buat nyerah. Lanjut ke bagian 2, asal-usul yang hina, dari debu menuju indera. Di sini kita bakal melihat gimana teks ini sengaja narik kita balik ke realitas biologis kita buat keruntuhin rasa sok penting di dalam diri kita. Teks aslinya bilang gini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur untuk mengujinya, maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Coba perhatiin betapa gamblangnya pernyataan ini. Nggak ada tuh yang ditutup-tutupin atau diperindah. Ini benar-benar realitas biologis kita apa adanya. Jadi urutan kronologis penciptaannya itu dijabarin dengan simpel tapi dalam banget. Pertama, kita ini mulai dari cairan bercampur yang nggak ada harganya. Ini fakta biologis yang secara instan bikin ego kita hancur. Terus yang kedua, dari kondisi tanpa daya itu kita dikasih anugerah luar biasa berupa pendengaran dan penglihatan. Dan ketiga, dengan modal indera itu kita langsung diterjunin ke dalam ujian kehidupan. Kita diciptain bukan cuma buat bersenang-senang teman-teman, tapi buat diuji. Ini bagian yang paling menarik buat saya. Perhatiin deh kontras yang lumayan ekstrim di sini. Di satu sisi, asal-usul fisik kita itu benar-benar di bawah, berfungsi sebagai alarm anti sombong yang paling ampuh. Tapi di sisi lain, peralatan sensori kita, telinga dan mata kita, itu nilainya luar biasa tinggi. Ini bukan cuma soal alat biologis ya, tapi ini tuh alat buat nangkep kebenaran, buat belajar, dan buat introspeksi ke dalam diri. Inilah yang bikin kita bisa naik level sebagai manusia. Nggak cuma itu, di ayat ke-28 ada peringatan yang lumayan bikin merinding. Intinya, Tuhan menguatkan persendian kita, tapi bisa ngegantiin kita kapan aja. Jadi, jangan pernah deh kita ngerasa sombong sama kekuatan fisik, kecerdasan, atau kesehatan yang kita punya sekarang. Kenapa? Ya karena itu semua cuma pinjaman. Sang pencipta bisa aja narik itu semua dalam sekejap mata. Sekali lagi, formula anti sombong yang bener-bener telak. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Pilihan, persimpangan jalan kemanusiaan. Nah, semua realitas biologis tadi itu ujung-ujungnya bakal ngebawa kita ke momen paling krusial dalam hidup kita, yaitu ujian kehendak bebas. Ayat ini tuh ibarat pusat dari tanggung jawab kita. Teks ini mau negasin kalau asal-usul kita yang rendah tadi itu sama sekali nggak nentuin gimana akhir cerita kita. Justru pilihan sadar kita lah yang ngebentuk takdir kita sendiri. Kita udah dikasih petunjuk, jalannya udah dibuka. Nah, sekarang bola sepenuhnya ada di tangan kita. Di persimpangan ini, teksnya ngejelasin kalau jalan manusia itu kebelah dua. Di sebelah kiri ada jalan syukur, ini buat mereka yang sadar pakai telinga dan matanya buat nyari kebenaran dan terus belajar. Terus di sebelah kanan ada jalan kufur, di mana orang malah milih buat ingkar, lalai, dan balik lagi ke kesombongan yang padahal nggak ada dasarnya sama sekali. Nah, buat yang milih jalan syukur, kita bahas di bagian keempat,
orang-orang berbakti atau al-abrar, dan gimana mereka menaklukkan ego. Teks ini ngasih profil psikologis yang lumayan detail soal mereka. Coba perhatiin tindakan-tindakan mereka ini. Mereka menepati janji, artinya mereka punya konsistensi yang nggak tergoyahkan. Terus mereka juga mempraktikkan kedermawanan ekstrim, ngasih makan orang miskin dan anak yatim. Tapi bagian kerennya adalah mereka ngasih makanan yang sebenarnya masih mereka sukai. Dan mereka ngelakuin itu murni ikhlas, tanpa ngarepin balasan atau bahkan sekedar ucapan terima kasih. Bayangin aja, ini tuh bener-bener bentuk kemenangan psikologis yang total ngelawan ego dan sifat serakah bawaan manusia. Keren banget kan? Satu lagi, teks ini nyebutin kalau al-abrar ini punya rasa khauf atau rasa takut sama hari penghakiman. Tapi tunggu dulu, ini bukan ketakutan yang bikin depresi atau bikin kita lumpuh ketakutan ya. Kalau pakai bahasa psikologi modern, ini tuh lebih kerasa kehati-hatian yang proporsional. Semacam alarm internal yang terus ngingetin kita buat tetap sadar, fokus, dan gak melenceng dari jalur yang benar. Sekarang kita sampai di klimaks perjalanan kita. Bagian kelima, ganjaran tertinggi, mencapai puncak tertinggi. Setelah berawal dari setetes cairan aja, mari kita lihat reward luar biasa yang nungguin mereka yang sukses ngalahin egonya. Ayat 11-22 itu ngegambarin surganya dengan sangat visual. Ada pakaian sutra yang melambangkan kehormatan, mata air salsabil yang segarnya abadi, minuman campuran jahe yang ngasih kehangatan, sampai kenyamanan mutlak tanpa perlu susah payah. Ini bukan sekedar daftar kemewahan loh. Ini adalah bukti nyata seberapa tinggi sih derajat yang bisa diraih oleh manusia yang tadinya bermula dari sesuatu yang benar-benar hina. Tapi, saling terkait dengan janji manis itu, ada peringatan keras di ayat ke-24. Teks ini ngewanti-wanti kita buat hati-hati sama pengaruh orang-orang pendosa dan pengingkar. Kenapa? Karena sejatinya, nggak peduli seberapa kaya, populer, atau berkuasanya mereka di dunia ini, akar biologis mereka tuh sama rendahnya sama kita. Nggak ada yang bikin manusia secara mutlak istimewa kecuali integritas dan ketakwaannya. Masuk ke bagian terakhir, aplikasi harian menjalani paradoks. Karena pastinya, semua filosofi sekeren apapun nggak bakal ada gunanya kalau cuma jadi teori doang dan nggak kita praktekin kan? Terus, gimana cara kita nerapin ini tiap hari? Sumber materi kita ngasih panduan yang super actionable. Gini, kalau besok pagi Anda ngerasa mulai agak sombong, buru-buru deh inget titik nol Anda dari mana. Terus, pakai mata dan telinga Anda hari ini bukan cuma buat hal-hal yang sia-sia, tapi buat bener-bener peka dan nyari kebenaran. Biasain buat secara sadar milih bersyukur, latih diri buat berbagi tanpa pamrih, dan stop nyari-nyari pujian dari orang lain. Ini tuh bener-bener alat navigasi harian, biar kaki kita tetap napak di bumi, sementara jiwa kita terus mendaki ke puncak spiritual. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting ini buat direnungin. Setelah mengingat kembali dari mana asal mula kita yang sangat nggak istimewa, tapi di saat yang sama dibekali dengan potensi tanpa batas, pas Anda melangkah keluar hari ini, menghadapi rutinitas dan orang-orang di sekitar, maukah Anda menggunakan indera yang dititipkan sama Anda ini buat nulis akhir dari cerita Anda sendiri? Pilihan itu ada di tangan Anda.